Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan coba langsung praktek saja ya. Oke, langsung saja. Kalian buka Oracle VirtualBox-nya ya. Ini yang bentuk kubus, kalian klik 2 kali. Ya, klik 2 kali, kemudian muncul tampilan seperti ini ya. Kalau sudah muncul, kalian pilih tombol panah ya. Kalian pilih tombol panah yang warna hijau, klik mulai. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, tunggu beberapa saat ya. Oke, ini sedang proses. Oke, sambil menunggu, saya jelaskan sedikit tentang operasi-operasi yang terdapat dalam SQL ya. Kalau SQL, saya rasa saya nggak perlu lah jelasin ya. Pastinya teman-teman sudah pernah mendengar, bahkan sudah tahu apa itu SQL ya. Nah, dalam SQL ini memiliki query-query atau perintah. Namun pada dasarnya semua perintah di SQL ini dibagi menjadi 4, yaitu DML, DDL, DCL, dan TCL. Apa itu? Silakan kalian cari sendiri ya. Oke, nah ini dia perintah-perintah dasar yang ada di dalam SQL. Kalau select ini termasuk dalam data retrieval atau menampilkan data ya. Kemudian insert, update, delete, merge ini termasuk dalam bagian data manipulation language ya. Kalau untuk penjelasannya silakan kalian cari sendiri ya. Kemudian create, alter, drop, rename, truncate itu bagian daripada DDL, data definition language ya. Kemudian commit, rollback, save point itu bagiannya transaction control. Begitu juga dengan green dan revoke ya. Green dan revoke ini adalah bagian daripada DCL. Nah, untuk keterangan semua ini saya rasa kalian sudah tahu ya. Kalaupun belum, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya sambil kita bahas satu persatu. Oke? Sekarang kita kembali ke record kita. Belum ya? Sabar, prosesnya memang agak lambat. Oke? Lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini kita akan membahas juga bagaimana penggunaan kolom alias. Oke, sudah pernah bagaimana penggunaan kolom alias? Saya rasa sudah pernah ya. Nah, tujuan penggunaan alias ini adalah untuk menyingkat ya, untuk menyingkat dan merapikan deskripsi sebuah nama. Misalnya nama filenya itu terlalu panjang mungkin ya, boleh diganti, disingkat menjadi nama yang lebih pendek ya. Jadi kita gunakan alias ya, kita gunakan alias. Oke? Lanjut. Nah, penggunaan operator aritmatika, saya rasa teman-teman semuanya sudah paham ya. Ada beberapa operator yang kita gunakan. Next. Nah, operator yang kita gunakan sama seperti biasanya, operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, ya. Kira-kira itulah yang akan kita gunakan di dalam materi hari ini, bahkan sampai ke pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita coba lihat dulu. Oke, sudah. Oh, sudah. Tampilannya sudah seperti di layar monitor. Sekarang kalian masuk ke SQL Developer ya. Masuk ke SQL Developer, klik 2 kali. Baiklah, bagi teman-teman yang baru saja menginstal Oracle-nya, pasti otomatis belum ada koneksi yang terbentuk ya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat koneksi baru ya. Nah, caranya silakan klik tombol plus ini ya, yang warna hijau. Kalian klik ya, akan tampil tampilan seperti ini ya. Setelah itu, untuk kalian yang baru, di sini otomatis nggak ada ya, masih kosong. Nah, sekarang kita bentuk
kita buat. Sekarang kita buat koneksi baru dengan cara, nah nama koneksinya ini silakan kalian sesuaikan dengan nama kelas kalian masing-masing. Di sini saya kasih contoh nama koneksinya 05 PT7 ya. 05 PT7. Nah, usernya di sini kalian kasih user HR ya, HR, passwordnya Oracle. Jangan lupa SID-nya ini diganti jadi ORKL ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, coba kalian tes ya. Langsung kalian klik tombol tes ini. Di bawah sudut kiri ini ya, sudut kiri bawah ada tulisan sukses ya. Berarti kita berhasil membuat suatu skema baru ya, koneksi baru. Nah, silakan koneksikan ya. Silakan dikoneksikan, klik tombol koneksi ya. Jadi terbentuklah koneksi baru kita ya. Oke ya. Nah, sekarang kita langsung coba. Sekarang kita langsung coba menerapkan perintah-perintah SQL. Oke ya. Kita coba menggunakan perintah select ya. Select tadi adalah bagian daripada retrieval ya, data retrieval atau menampilkan data. Oke. Select ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel ya, dari tabel atau bahkan dari beberapa tabel yang dengan pengguna relasi ya. Nah, bentuk dasarnya seperti yang ada di presentation ini. Ini ada select, kemudian ada bintang. Nah, bintang ini pasti ada fungsinya ya, pasti ada fungsinya. Kemudian distinct juga pasti ada fungsinya, fill, operationalize dan lain-lain. Oke, sekarang kita lanjut aja dulu ya. Bagaimana perintahnya jika kita diperintahkan untuk menampilkan seluruh isi tabel seluruh isi fill yang ada dalam suatu tabel. Ayo, bagaimana caranya? Oke, kita langsung saja ya. Select bintang from nama tabel ya. Select bintang from employees ya. From employees. Sekarang kita run kan ya. Ini untuk run kan yang ini ya. Ada tombol yang warna hijau, bentuknya segitiga kebalik ya, segitiga terbalik. Kalian klik ya, klik untuk menjalankan. Oke, dia otomatis ini dia isi daripada atau fill daripada tabel employees. Oke, saya jelaskan dikit ya. Select ini artinya menampilkan ya, menampilkan atau mengambil ya, menampilkan seluruh fill yang ada di dalam suatu tabel ya. Nah, bintang ini artinya seluruh ya, semuanya, semua data atau semua fill yang terdapat di tabel employees ya, itu fungsinya, fungsi daripada bintang. Nah, from ini mengindikasikan bahwa dari tabel apa gitu ya. From artinya dari ya, dari tabel apa yang ingin kita ambil. Oke ya. Oke, lalu bagaimana jika kita hanya ingin menampilkan beberapa fill saja ya, tidak semuanya. Jadi hanya beberapa fill saja. Contoh, langsung saja ya. Kita coba menampilkan last name ya. Ini ada last name ya. Last name. Dia last name, koma. Ini last name yang ini ya. Ini last name. Kemudian yang kedua job ID. Nih, kita tampilkan yang job ID ini ya. Kita tampilkan job ID, kemudian koma. Kita tampilkan salary nih ya, salary. Tampilkan salary-nya. Oke. From
employees ya, dari tabel yang sama. Jadi nanti yang tampil itu hanya last name, kemudian job ID dan salary. Ayo kita jalankan. Oke, bentar ya. Yang tampil hanya last name, job ID dan salary. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, jika kita ingin menampilkan semua isi record, isi field yang terdapat dalam satu tabel, maka kita menggunakan bintang, select bintang ya. Itu fungsinya bintang, menampilkan semuanya ya. Kemudian jika kita hanya ingin menampilkan beberapa field dalam suatu tabel, maka kita hanya bisa menyebutkan field apa saja yang ingin kita tampilkan ya, field apa saja yang ingin kita tampilkan. Oke, jadi contoh untuk satu tabel ya. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakan operator aritmatika ya. Kita coba untuk menggunakan operator aritmatika. Di sini ada. Nah, ini dia contoh untuk menggunakan operator aritmatika. Oke, di sini perintahnya adalah menampilkan last name salary ya, di mana salary-nya ditambah 300 dari tabel employees. Oke, mari kita coba ya. Select ya, select. Kemudian last name. Oke, select last name salary. Kemudian salary. Dua kali ya, ditambah 300 from employees. Oke, sekarang kita coba blok dulu atau letakkan kursornya di ujung kanan ya, ujung kanan, kemudian run. Ini dia ya, last name salary, kemudian salary-nya, salary awalnya ditambah 300. Yuk coba kita lihat ya, salary awalnya king ya, salary awalnya king itu 24.000. Nah, setelah ditambah 300 jadinya 24.300. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke penggunaan kolom alias ya. Penggunaan kolom alias tadi fungsinya untuk menyingkat nama yang kira-kira yang terlalu panjang ya. Jadi kita coba untuk menggunakan kolom alias. Oke, untuk keterangannya sebenarnya ini boleh pakai AS, boleh juga tidak ya. Boleh langsung, misalnya select ini ya, select last name, langsung aja nama bisa ya. Boleh pakai AS juga bisa, boleh tidak juga boleh ya. Oke, coba kita lanjut. Kita coba ya, select last name. Oke, di sini saya tidak menggunakan AS ya. Ini saya tandakan alias name-nya yang nama ya. Alias name-nya yang nama, kemudian koma, commission. Oke, kemudian saya alias name-kan komisi from, nama tabelnya masih tabel yang sama, employees ya. Tapi kita alias name-kan yaitu dengan nama ya. Kita aliaskan dengan nama. Begitu juga dengan komisi. Kalau kata awalnya yaitu commission VCT ya. Sekarang kita alias name-kan komisi. Coba kita tes menggunakan AS ya. Bisa tidak? Coba ya, menggunakan AS.
sama ya, tetap sama. Jadi boleh pakai AS, boleh tidak. Oke ya. Kemudian kita lanjut ke penggunaan concat. Nah, operator concat ini digunakan untuk menggabungkan field dengan field, kemudian field dengan karakter atau string ya. Menggabungkan, misalnya kalau contohnya misalnya ke nama pertama ya, berarti string dengan string ya. Nama pertamanya misalnya Joni, nama keduanya Putra, berarti digabung, nanti tulisannya itu Joni Putra tanpa spasi gitu ya. Itu penggunaan operator concat. Nah, operatornya ini dia garis 2 ini ya. Oke, contoh kita langsung aja ya, kita terapkan. Oke. Select. Oke, langsung select last name. Oke, concat. Sip. Memperoleh gaji. Oke, employees. Oke, coba ya. Mana hasilnya? Ini dia. Nah, ini contoh penggunaan concat yang penggabungan field dengan karakter atau string ya. Penggunaan penggabungan field ya, penggabungan field antara karakter dan string. Lihat ada karakter gaji itu kan ya, digabung ya, gaji ini ada memperoleh gaji ini adalah Abel nih ya. Si Abel ini berarti string ya, field yang tipe datanya string. Si Abel memperoleh gaji sebesar berapa gitu ya. Kemudian digabungkan juga dengan job ID-nya. Job ID-nya Sarep ya, itu loh. Oke, sekarang kita coba yang penggabungan field dengan field. Hampir sama aja ya. Select ini field dengan field. Select Oke. Ini perintahnya menampilkan last name dan departemen ID ya. Employees ya, ini bukan nama tabel ya, bukan nama tabel. Kita jalankan dulu. Ini dia. King ya. Last name-nya itu King, kemudian departemen ID-nya 90. Nah, employees-nya ini nama tabelnya ya, nama file-nya ya. Nama file-nya employees. Kalau bingung ini diganti saja dengan kata lain boleh ya. Kata lain boleh. Oke. Kemudian terlanjut dengan penggunaan duplikasi baris. Nah, duplikasi baris ini adalah terjadinya data yang double ya. Bagaimana cara menghilangkannya ya? Cukup kita menggunakan perintah distinct ya. Perintah distinct ini untuk menghindari adanya duplikasi data atau data yang duplikat. Oke, langsung saja kita terapkan. Oke, select departemen ID.
enter departemen ID, kemudian from employees ya, from employees. Oke, kita jalankan. Oke, ini dia. Ini untuk mengetahui kira-kira departemen ID yang mana yang datanya duplikat ya. Ini departemen ID yang 90, datanya ada 30, ada 3 nih ya, kan ketahuan. Jadi untuk menghilangkan data ini kita cukup menggunakan distinct ya, menghindari duplikasi data ya, duplikat data. Kita coba ya, select distinct ya. Distinct ini digunakan untuk menghilangkan ya data yang duplikat ya. Kita coba departemen ID. Oke, kita coba ya, run. Oke, jadi sini hanya menampilkan data yang mewakili ya, data yang mewakili, departemen ID yang mewakili data yang tidak duplikat. Ini dia 50, 80, 40, 60 sampai 100 ya. 90 ini sini hanya tampil satu, yang tadi kan ada tiga ya, sebelum kita gunakan perintah distinct ya. Oke, sekarang lanjut materi berikutnya. Oke, menampilkan struktur dari tabel ya. Untuk menampilkan struktur daripada tabel, kita cukup menggunakan perintah dsc ya, dsc nama tabel. Oke, cukup kita gunakan perintah dsc ya, dsc ya, that's nama tabel, nama tabelnya departemen ya, strukturnya ada berapa dalam tabel departemen itu gitu loh maksudnya ya. Departemen kita lihat ya, kita lihat ya. Nah, ini dia. Dalam tabel departemen ada 4 struktur ya, ada departemen ID, ada departemen ID, kemudian ada departemen nama departemen, kemudian ada ID manager, ID location ya. Ini adalah struktur daripada tabel departemen. Oke ya. Nah, untuk materi hari ini saya rasa cukup ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh didiskusikan di grup ya, boleh diskusikan di grup atau ditulis di kolom komentar kelas nanti ya.